wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja. Adapun video pembelajaran yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu kelas 4 semester 1. Materinya yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem basic learning, dan media yang saya gunakan adalah media Canva, media WordNet, dan media Quizzes. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau semua dalam keadaan baik, sehat, tentunya semangat untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Oke, hari ini yang pimpin doa adalah yang paling cepat datang. Siapa tadi yang paling cepat datang? Miftah, silakan Miftah, maju ke depan pimpin doa. Oke, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Miftah sudah tulis doa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru mau dulu menanyakan bagaimana perasaan Tah hari ini. Nah, di sini Ibu Guru punya 3 gambar emoji. Yang pertama ini gambar apa? Senyum. Yang kedua? Biasa aja, datar ya, flat. Yang ketiga? Sedih. Murung. Nah, dari 3 gambar ini mana yang mewakili perasaan kalian? Nah, alhamdulillah kalau semua dalam keadaan senang. Perasaan itu mewakili bagaimana kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kalau kalian senang, Ibu Guru juga senang, karena kalau perasaan kita senang, kita akan mudah memahami materi pembelajaran. Nah, selanjutnya supaya lebih semangat memulai
dengan rinci dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, supaya semangat sebelum masuk pembelajaran, kita ice breaking dulu. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Nah, ice breakingnya yaitu menebak nama pahlawan yang ada di mata uang kita. Oke, yang pertama angka berapa ini? 1000. Nah, adakah yang tahu? Tadi sudah kesepakatan, nanti ibu guru tunjuk baru menjawab. Kita dulu, nah kita paling cepat angkat tangan. Siapa? Kapiten Patimura. Nah, sekarang lihat ke depan. Betul tidak pahlawan yang ada di pecahan Rp1.000 itu adalah Kapiten Patimura? Kita lihat ya. Ya, benar. Pintar, salah. Nah, siap-siap selanjutnya. Ayo, sebelah sini paling cepat tadi jawab tangan. Siapa? Siapa? Pangeran Diponegoro. Ada yang lain? Siapa kita? Imam Bonjol. Nah, sekarang kita lihat. Siapakah pahlawan di pecahan 5.000? Pangeran Diponegoro atau Imam Bonjol? Imam Kita Bonjol. lihat ya. Siapa? Imam Bonjol. Nah, yang terakhir. Ayo. Angkat tangan dulu ya. Sebelah sini lagi. Tadi di sebelah sana. Sebelah sini lagi. Siapa? Soekarno sama Bung Hatta. Ada yang lain? Kalau kita siapa? Siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta juga. Nah, sekarang kita lihat. Betul tidak pahlawan yang ada di pecahan uang 100.000 itu adalah Soekarno dan Bung Hatta? Kita lihat ya. Betul, Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi bagus ya. Sudah banyak yang mengenal tokoh-tokoh pahlawan nasional. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi seperti tadi Ibu Guru sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pahlawanku, yaitu di subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Nah, sekarang semua perhatikan ke depan. Kegiatan apa ini yang dilakukan? Ya, coba yang di belakang. Pak. Membantu nenek-nenek melewati jalan. Ada yang lain? Kita tak. Membantu nenek-nenek atau ibu-ibu menyeberang jalan. Oke, bagus ya. Jadi betul. Gambar ini memperlihatkan seorang anak yang sedang membantu nenek atau kakek menyeberang jalan. Sekarang ibu guru tanya, bagaimana sikap anak tersebut? Pak. Pahlawan. Oke. Bagaimana sikapnya? Baik. Ada yang lain? Suka menolong. Mencerminkan kepahlawanan. Oke. Sekarang ibu guru tanya, kenapa kita bilang sikapnya ini anak-anak mencerminkan kepahlawanan? Karena berguna bagi lingkungan sekitar. Bagus. Ada yang lain? Kita apa saja? Rela berkorban. Nah, jadi sikap yang ditunjukkan anak ini adalah sikap yang mencerminkan kepahlawanan, yaitu tadi baik, suka menolong. Nah, kira-kira sekarang ibu guru tanya, bagaimana cara tak meneladani sikap para pahlawan? Bagaimana cara tak meneladani? Kita dengan cara apa? Menuntut ilmu. Bagus. Ada yang lain? Membantu orang seperti yang dicerminkan oleh gambar ya. Oke, bagus. Ada yang lain? Bagaimana cara meneladani? Tidak
bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari kita pelajari bersama adik-adik. Di sini ada bacaan yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Dan di sini Raja Purnawarman ini membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut, ini adik-adik ya, tertutup Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya itu diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ceruteun. Nah, sekarang Ibu Guru kasih waktu 5 menit. Silakan kalian baca kembali teks tentang Raja Purnawarman. Setelah itu Ibu Guru akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Berikan soleh, duduknya. Bisa kita tandai yang penting-penting. Sudah? Sudah? Oke, sekarang Ibu Guru mau bertanya. Nah, Raja Purnawarman itu berasal dari kerajaan mana? Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun berapa? 395 Masehi. Pertanyaan selanjutnya, perjuangan apa yang pernah dilakukan Raja Purnawarman terhadap rakyatnya? Yang di sebelah sini apa? Memberantas perompak. Bagus. Yang di sini apa? Memperbaiki aliran sungai. Mantap, bagus. Sebelah sini? Laut? Memerangi bajak laut. Kira kalau kita jadi rakyatnya Raja Purnawarman, senang tidak? Senang. Bagaimana tidak senang kalau kita punya raja yang berani, begitu baik, betul-betul memperhatikan rakyatnya. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Nah, selanjutnya, setelah kita baca tadi itu tentang cerita Raja Purnawarman, kira-kira menurut kita tes tentang Raja cerita Purnawarman itu termasuk cerita apa? Apa sih itu cerita non-fiksi? Yang penting dengar suaranya. Kita dulu, apa itu cerita non-fiksi? Iya, betul. Jadi cerita non-fiksi itu adalah ceritanya nyata, betul-betul terjadi kenyataan. Nah, betul. Jadi contoh cerita non-fiksi itu ada seperti contoh sejarah, buku-buku biografi tentang para pahlawan. Nah, itu termasuk non-fiksi karena ceritanya betul-betul terjadi, tidak dibuat-buat, tidak dikarang-karang. Betul. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya kita menggunakan Word.net untuk menguji pemahaman kalian sampai di mana kalian tahu tentang cerita fiksi dan non-fiksi.
lain. Nah, lihat, perhatikan ke depan. Ketika Bella membaca, Bella diterangi cahaya apa? Cahaya lampu. Nah, kira-kira bagaimana tidak? Bella bisa tidak membaca kalau tidak ada cahaya lampu? Tidak bisa. Nah, jadi cahaya itu penting. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Cahaya itu tidak berfungsi, tetapi memiliki sifat. Nah, sekarang lihat ke depan. Ayo tebak sifat-sifat cahaya. Jadi, untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, kita akan melakukan percobaan. Nah, supaya kita tahu sifat-sifat cahaya, kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelum melakukan percobaan, Ibu Guru akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Karena percobaan ini kita akan lakukan berkelompok. Jadi sebentar pada saat melakukan percobaan, Ibu Guru akan menilai siapa kelompoknya paling bagus, paling kompak. Semuanya bekerja, supaya Ibu Guru sebentar nilai. Ini kelompok, di sini kelompok, di sini kelompok, oke, di sini kelompok 4. Oke. Nah, sekarang di sini Ibu Guru sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk percobaan yang akan kita lakukan. Jadi kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Nah, maju ke depan mengambil alat. Kelompok 1 dulu. Silakan pilih alat mana yang ingin dipakai. Jadi ini dikerjakan secara kelompok. Oke, sekarang ya. Jadi yang kedua, melakukan percobaan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tunjuk tangan apabila ingin bertanya. Yang keempat, memperlakukan barang dengan hati-hati. Dan yang terakhir, merapikan perlengkapan setelah kegiatan selesai.
kedua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Percobaannya apa yang pertama kita lakukan? Baik, nama percobaannya adalah pembiasan cahaya atau cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan untuk mengenal sifat cahaya atau pembiasan. Alat dan bahannya yaitu pensil, gelas, dan air. Langkah kerjanya yaitu pertama, siapkan gelas, pensil, juga air. Setelah itu, isi gelas dengan air, tetapi jangan terlalu full. Lalu, masukkan pensil ke dalam gelas yang sudah diisi air. Hasil pengamatannya adalah pensil terlihat patah dan besar, juga terlihat bengkok jika dilihat dari atas. Oke. Bagaimana kelompok lain? Sudah benar percobaan yang dilakukan oleh kelompok 2? Betul. Iya. Jadi sifat cahaya yang dilakukan oleh kelompok 2 apa? Apa tadi? Pembiasan mengetahui pembiasan cahaya. Oh, pembiasan cahaya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar. Tunggu Bu Guru matikan lampu dulu ya. Yang lain perhatikan ya. Ya. Coba ke tempat yang lain. Yang dipaskan. Ada pemantulan cahaya Bu di tembok. Ya, coba kasih geser. Satu saja ini. Oke. Nama percobaan cahaya dapat dipantulkan. Oke. Tujuan percobaan dapat mengetahui sifat-sifat pantulan cahaya, alat dan bahan cermin dan senter. Biarkan senter dan cermin, lalu arahkan senter ke cermin, lalu hadapkan cermin dan cermin lain, lihat pantulan di arah tembok. Hasil pengamatan kita dapat melihat pantulan yang kuat oleh cermin. Oke, sekarang Ibu Guru tanya kelompok lain. Sudah betul tidak percobaan yang dilakukan oleh kelompok 1? Berhasil tidak? Betul tidak cahaya dapat dipantulkan? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hasil percobaan kami. Coba lihat semua percobaan kelompok 3. Nama percobaan Besar suaranya sayang. nama percobaannya merambat lurus. Oke. Tujuan percobaannya mengetahui sifat-sifat cahaya, alat dan bahan, senter dan karton sifat cahaya. Yang kerja, siapkan karton sifat cahaya dan senter. Sifat cahaya terlihat merambat lurus. Hasil pengamatan cahaya dapat merambat lurus. Coba lihat semua ke depan. Betul tidak ini percobaannya? Sifat cahaya yang dihasilkan adalah cahaya apa? Merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus. Iya, betul. Cahaya dapat merambat lurus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan maju ke depan.
Oke, ada suara. Oke, kita lihat ya. Oke, salah benar ya, bagus. Salah benar. Sudah semua ya? Orang lagi. Masih ada yang menjawab satu orang itu menembus benda bening. Padahal yang benar apa? Merangkak. Ya, oke, silakan. Dapat. Oke, lanjut. Derajat dan kenal derajat apa? Ayo, 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 ayo. Oke, kita lihat siapa kan? Tiga. The winner is siapa? Silakan 3 orang maju ke depan. Siapa dia? Arta, siapa lagi? Sudah ada. Naomi. Inilah 3 teratas tepuk tangan dulu semuanya. Oke, silakan kembali. Oke, nah sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tadi kita sudah belajar apa saja? Raja Purnawarman, mempraktikkan sifat cahaya. Ya, cerita, fiksi dan non-fiksi. Bagus. Nah, sekarang Ibu Guru tanya kembali sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Dari awal pembelajaran sampai akhir, adakah yang kalian kurang pahami? Semua sudah dipahami? Sudah? Nah, sekarang dari awal pembelajaran, mulai dari pembelajaran kepahlawanan Raja Purnawarman, kita sudah belajar tentang cerita fiksi dan non-fiksi, dan terakhir melakukan percobaan. Mana yang paling kalian sukai? Percobaan. Yang puisis. Oke. Yang pas tadi ice breaking wall. Nih, yaitu mengelompokkan mana yang termasuk cerita fiksi dan mana yang termasuk non-fiksi. Oke, sebagai penutup, Ibu Guru mau menyampaikan dulu pesan-pesan. Tadi kan kita sudah belajar tentang sifat kepahlawanan Raja Purnawarman. Apa saja lagi tadi sifatnya? Memiliki sifat ya? Berani. Nah, Ibu Guru mau sifat-sifat yang dimiliki oleh Raja Purnawarman kita juga tanamkan dalam diri kita. Terutamanya itu yang suka menolong. Oke, untuk pembelajaran ini kita tadi mulai dengan berdoa. Kita juga